Silakan masuk. Welcome. Bagi saya, kepala keluarga adalah ibarat atap dari sebuah rumah. Dia harus kuat, dia harus kokoh, dan nggak boleh bocor. Bahkan nggak boleh rembes sekalipun. Kepala keluarga bagi saya adalah pemimpin yang kuat. Dia harus menjadi panutan, menjadi contoh, bahkan menjadi hero bagi istri dan anak-anaknya. Bicara tentang hero dalam hidup saya, ada kejadian yang menarik nih yang saya nggak bisa lupa. Saya suka sama Bruce Lee. Saya suka nonton film dia. Saya suka baca komik silat. Saya berlatih seperti Bruce Lee. Saya beli bukunya Bruce Lee, saya masih ingat judulnya tuh Jeet Kune Do. Saya berlatih dan lumayan lincah seperti Bruce Lee. Bruce Lee tuh kalau gayanya, stylenya tuh suka megangin hidungnya gitu, lalu dia teriak, "Wata! Wata!" Pakai kaki kiri. Pakai kaki kiri. Udah capek bro. Saya ingat saat itu saya ada kesempatan latihan bela diri dan punya sparring partner yang fight lawan saya. Lawan saya itu lebih besar dan saya mencoba mempraktekkan jurus Bruce Lee. Saya tendang lawan saya dengan tendangan helikopter. Tendangan helikopter tuh tendangan di mana saya menendang sambil melompat dengan dua kaki melayang di atas dan berputar dan tendang kepala lawan saya. Dan kenyataannya kena dengan telak. Tapi lawan saya kuat. Dia tidak tumbang, malah kaki saya yang nyangkut di pundaknya. Dan itu membuat saya jatuh. Takut jatuh kepala duluan, saya tahan dengan tangan kanan saya. Masalahnya, tangan kanan saya itu nggak cukup kuat menahan berat badan. Saat itu, tangan saya patah, bahkan remuk. Sungguh-sungguh memalukan. Gagal jadi Bruce Lee, bukannya wataw, tapi adaw. Banyak hero yang saya jadikan panutan dalam hidup ini. Saat remaja, hero saya Bruce Lee. Saat pemuda, hero saya Al Pacino dalam film mafia The Godfather. Saat beranjak lebih dewasa, saya bekerja dan berbisnis. Hero saya saat itu adalah Rockefeller. Saya mengenal Rebby itu sebagai orang yang supel. Gampang banget dia gaul. Gaul sama semua orang ya. Bahkan orang yang di tengah jalan sekalipun, ataupun orang yang baru kenal. Ya benar-benar orang yang sangat bisa membangun suasana. Papa itu sangat memimpin, tegas. Papa itu orangnya percaya diri, dia juga berani, friendly, bisa gampang bergaul sama orang. Dia orang yang bekerja keras, very trustworthy, dapat diandalkan. Dan Rebby juga seorang yang gentleman. Ya, sebagai laki-laki yang bisa benar-benar membuat saya merasa dinaungi ya, dijaga, dilindungi. Saya merasa secure kalau berada di sisi dia. Itulah yang membuat saya jatuh cinta pada dia. Itu bulan-bulan promo. Itu masa-masa promosi. Setelah menikah, ya mungkin karena tanggung jawab dia sebagai seorang laki-laki, mulai muncul hal-hal yang saya nggak tahu sebelumnya. Di balik kepemimpinan dia, ada sifat otoriter dia, di mana dia sangat ingin semuanya sesuai dengan maunya dia, caranya dia. Caranya kadang-kadang juga kasar. Ya, cara bicara ke saya, cara bicara ke anak-anak. Kadang-kadang saya merasa saya adalah pegawainya. Dan benar-benar Rebby itu mau menang sendiri. Bahkan untuk saya bicara pandangan saya, nggak mungkin. Jadi saya selalu merasa ya selalu akan salah. Yang benar adalah selalu Rebby. Selalu ingin menang di semua argumen. Dengan kita anak-anak atau bahkan dengan mama. Orangnya gampang kepancing emosi. Dia orang yang naif, cenderung sok tahu. Dia orang yang keras kepala, sangat keras kepala seperti anaknya. Dia juga orang yang nggak pandang bulu. Kalau dia marah sama siapa,
ya dia bakal hajar itu orang melalui kata-kata atau bahkan kalau perlu melalui tindakan. Saya sadar bahwa saya punya sifat buruk yang sangat menonjol. Sifat buruk itu adalah egois dan kasar. The lowest point dalam hidup saya adalah masa pernikahan saya di tahun 1993 sampai 1999. Itu kurang lebih 6-7 tahun ya. Di mana saya merasa pernikahan yang udah sangat dingin. Nggak ada apinya lagi, nggak ada cintanya lagi. Kami nggak bercerai, tetapi sesungguhnya hati kami yang udah bercerai. Dalam hubungan papa dan mama, itu sih aku bisa lihat kalau papa itu keras sama mama. Saya inget tuh mereka sering berantem, sering teriak. Dalam hal ini papa yang teriak karena mama bukan tipe yang membalas. Jadi pasti papa yang teriak, mama cuma diam di situ. Dan saya rasa juga hubungan seorang ayah tuh kayak gitu ya rupanya sama istri. Itu yang jadi di pikiran saya. Bahwa seorang ayah itu hanya provide, kasih makanan, kasih pakaian, menikah, punya anak, and that's it. Ya, masa-masa itu saya melihatnya karena kami berdua jatuh di dalam tugas dan tanggung jawab saja. Gak ada waktu lagi untuk kami berdua bicara dari hati ke hati. Waktu itu bahkan Senin sampai Jumat adalah waktu saya dengan mengurus anak dan mengurus rumah. Saya berharap Sabtu Minggu adalah waktu untuk kita berdua. Tapi kenyataannya Sabtu Minggu adalah waktu dia lagi untuk hobinya dan melakukan apa yang dia suka. Saya cuma seperti budak oleh Rebi, pembantu rumah tangga, ngurusin rumah. Saya juga menjadi babysitter untuk anak-anak saya. Saya ingin jadi orang yang sukses, mapan, tapi juga ingin merasa ada peaceful, ada damai. Jujur, saya pikir yang paling penting adalah bagaimana saya punya rasa damai. Namun sayangnya hal itu justru yang saya nggak milikin. Terutama dalam hubungan saya dengan Cynthia, dengan istri saya. Itu berdampak juga buruk pada parenting saya, pada hubungan saya dengan anak-anak. Di masa-masa itu saya mencoba mencari kedamaian dalam kehidupan pelayanan. Saya melayani di sebuah gereja dan menjadi penatua, bahkan sampai 3 tahun. Tapi akhirnya saya berhenti, karena pelayanan saya nggak membuat saya punya rasa peaceful, punya rasa damai. Justru malah saya merasakan ini hanya sekedar tanggung jawab, selayaknya tambahan pekerjaan aja. Bayangkan dalam pelayanan saya nggak happy, tapi pulang ke rumah juga nggak ada kedamaian itu. Saya ingat dengan rasa kesal dan kecewa, saya coba untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh. Saya berlutut, saya berdoa, dan saya curhat dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, di mana Engkau? Mana janji-janjimu? Kira-kira 2 minggu setelah saya berdoa, bulan Oktober 1999, ada murid Yesus yang menginjili saya. Mengajak saya diskusi Alkitab, dan lewat pendalaman Alkitab, membuat saya mengerti akan salib Kristus yang sesungguhnya. Yang menyentuh saya bukan karena ketuhanan Yesus, tapi justru karena kemanusiaan Yesus. Dia seseorang yang sanggup menyembuhkan banyak penyakit. Dia sanggup mengusir setan. Bahkan dia sanggup membangkitkan orang mati. Dia orang yang hebat. Dia orang yang direspek banyak orang, dihormati, disegani. Tapi Yesus justru mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, bahkan rela berkorban untuk keselamatan manusia. Yesus tidak mencari kedamaian
tidak mencari perasaan peaceful untuk dirinya sendiri. Dia nggak egois seperti saya. Dia taat pada kehendak Bapaknya. Bahkan dia rela siksa dan mati di kayu salib untuk seorang Rabbi yang egois. Yesus rela menderita untuk dosa-dosa saya. Dia memastikan saya untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kedamaian yang kekal. Yesus dialah hero saya yang sesungguhnya. Salib Yesus mengubahkan cara pandang dan sikap saya terhadap kesuksesan hidup. Salibnya mengubahkan hubungan saya dengan Cynthia dan anak-anak. Karena saya melihat bagaimana Rebby benar-benar berubah di dalam dia mulai memberi waktu kepada anak-anak. Dan bukan cuma bermain. Yang mengkagetkan adalah bagaimana dia juga mulai melakukan devo dengan anak-anak. Dia menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang siapa Yesus, membagikan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak-anak, bahkan lewat permainan. Dan itu satu hal yang membuat saya merasa surprise, tapi juga bersyukur ya kepada Tuhan. Dan bukan hanya dengan anak-anak, saya pun juga melihat bagaimana Rebby juga mulai membangun hubungan lagi dengan saya. Kami mulai mengambil waktu dating seminggu sekali. Di situ waktu di mana kita bisa bicara berdua, membagikan perasaan, pengharapan. Dan saya juga bersyukur ya, kami mendapatkan bimbingan di dalam pernikahan kami. Bagaimana cara yang benar, cara yang baik untuk berbicara. Kami pun juga dibantu. Saya ingat Papa coba untuk bisa dekat kepada saya melalui hal-hal yang saya suka. Waktu itu saya suka dengar musik. Saya ingat waktu ulang tahun saya diajak nonton konser sebuah band yang bawa lagu-lagu favorit saya. Saya ingat saya dulu suka mancing, itu karena dia juga sih. Saya diajak mancing, biasanya waktu weekend. Dia coba provide bukan hanya kebutuhan material saya, tapi juga kebutuhan emosional. Dulu Papa suka mukul, tapi waktu di awal-awal jadi murid, dia juga tetap mukul, namanya spank. Tapi lucunya dia mukul, abis itu dia ngomong, I did this because I love you. Setelah Papa jadi murid, itu aku bisa ngeliat kalau Papa orangnya bisa lebih tenang dan lebih gak gampang emosi lah intinya. Yang saya tahu waktu kecil, tiba-tiba ada masa di mana Papa mulai ada di rumah. Mulai sering, bahkan ambil waktu dia untuk pergi jalan-jalan dengan kita. Secara spesifik, Papa memberikan waktu satu kepada 3 anaknya untuk pergi jalan-jalan, pergi makan. Saya bisa melihat banyak pengorbanan yang Papa berikan. Pengorbanan waktu, tenaga, pengorbanan keinginan pribadi yang dia berikan untuk Tuhan, untuk kita anak-anak, dan bahkan juga untuk mama dan bahkan untuk keluarga. Seseorang yang dulu saya sangat takuti, pelan-pelan menjadi seseorang yang saya kagumi. Jadi seseorang yang mungkin bisa saya anggap sebagai personal hero atau spiritual hero bagi saya. Saya bersyukur, saya menemukan hero yang sejati dalam hidup saya. Dialah Yesus. Hero yang menginspirasi saya secara pribadi. Hero yang memulihkan saya untuk menjadi suami dan ayah yang benar. Saya teringat kitab Yesaya pasal 53 ayat 5b yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya dipulihkan. Saya mengasihimu, Yesus. You are my God. You are my truly hero.